Halo, selamat datang di Cerita Mom Angel. Kali ini edisinya bersama saya Diana Fikri. Kita akan membahas cerita mengenai face yoga. Mungkin banyak yang belum familiar dengan face yoga. Apa sih face yoga itu? Nah, sekarang kita jelasin sedikit demi sedikit. Face yoga itu adalah kesatuan antara face exercise, acupressure, dan juga facelift massage. Kenapa kita perlu ini semua? Karena di wajah kita ini ada 57 otot, sama seperti kita di tubuh banyak otot. Nah, kalau otot ini tidak dilatih, tidak diolahragakan, itu akan menimbulkan kekenduran, tidak kuat, dan juga gravitasi bumi akan menurun, mengikuti gravitasi bumi. Oke, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi hubungan wajah ini, struktur wajah itu berhubungan banget sama posture. Teman-teman mungkin ya ada yang punya kebiasaan texting seperti ini. Apa yang terjadi pada saat kita texting seperti ini? Leher dan wajah itu dibebani dengan 30 kilogram kurang lebih. Sehingga kulit-kulit kita juga menurun. Yang paling terasa lagi di leher kita ini banyak sakit-sakitnya. Nah, sehingga penting sekali untuk menjaga struktur postur kita ke neutral spine sehari-hari dan juga khususnya pada saat kita melakukan face yoga. Ini yang mau kita latih. Apa sih yang dibutuhin di face yoga? Hanya jari tangan dan tubuh kita, wajah kita tentunya. Pose terbaik adalah sambil duduk. Tapi kalau misalnya kita mau punya waktu cuma sedikit sambil skincarean di pagi hari atau di malam hari, berdiri di depan cermin, itu juga bisa dilakukan. Yang penting, pertama-tama tangan kita harus bersih dan wajah kita bersih dari make up. Sebelum kita masuk ke gerakan, kita bagi dulu ya. Pertama, kita harus latihan pernafasan dulu nih, supaya centering. Jadi, yang tadinya kita habis ngapa-ngapain, kita menstabilkan dulu heart rate kita ke latihan pernafasan. Sekarang kita memasuki sesi latihan pernafasan. Latihan pernafasan ini kita usahakan hanya bernafas dari hidung, mulut kita tutup, lidah kita tempel ke langit-langit mulut. Kenapa? Untuk mengatur energi kita tetap flowing within ourselves, tidak bocor keluar. Oke, Mams, mari kita mulai. Sadarkan diri pada postur balance kanan dan kiri, relax dari kepala, wajah, leher, bahu, semuanya relax. Mata jangan terlalu tertutup rapat, tapi pejamkan. Bibir dan gigi tidak terlalu tertutup rapat, tapi tetap tertutup. Boleh juga tersenyum di wajah karena dengan senyum ini menambah wajah kita semakin terasa rileks. Otot-otot juga tidak mengencang. Rasakan hanya bernafas melalui hidung dan keluar lagi melalui hidung. Mungkin bisa merasakan angin yang masuk dan keluar melalui hidung kanan dan kiri. Bisa merasakan hubungannya dengan lambung pada saat kita menarik nafas, perut kita mengembang. Pada saat kita mengeluarkan nafas, perut kita mengempes. Dengan teknik pernafasan ini kita bisa merasakan tubuh kita semakin rileks, dada kita semakin rileks. Namun paru-paru kita terisi lebih banyak kapasitasnya dan juga otot-otot di diafragma kita terlatih. Dan terasa tubuh semakin tinggi, naik ke atas dan tegak, walaupun tetap rileks. Kira-kira lakukan pernafasan ini 5-10 nafas ke depan. Dengan wajah tetap tersenyum dan bayangkan hati kita juga tetap tersenyum, rileks seluruh tubuh kita. Perlahan-lahan boleh kita tundukkan kepala sebagai warming up. Bawa kepalanya ke kanan, tidak usah terlalu ke belakang, agak ditarik sedikit, rasakan ada stretching di bagian leher sampingnya. Pelan-pelan kita tundukkan kepala lagi ke arah berikutnya. Rasakan di arah sebaliknya. Kembali lagi ke tengah, boleh dilakukan beberapa kali secukupnya. Mungkin 3-5 kali kanan dan kiri. Sambil bernafas, tetap connect with your breath. Dan come back into your center, pelan-pelan angkat kepalanya.
buka matanya. Kita sekarang melakukan pemanasan karena nanti gerakan-gerakan yang akan kita lakukan adalah cenderung ke masa relaksasi. Mungkin ini masa-masa Ramadan, mendekati masa-masa hari raya, kesibukan cukup padat, apalagi moms banyak sibuk dengan anak-anak mungkin. Mari kita relaksasi sejenak. Oke, gunakan tangan kanan memijat bahu sebelah kiri. Tundukkan kepalanya dengan rileks melihat ke arah sebaliknya. Dirasakan pijatannya dengan pressure yang cukup. Kita yang tahu tubuh kita, lengan kita yang bergerak, kita yang tahu. Lakukan di kanan dan di bagian kiri. Mungkin terasa pegal-pegal, kencang. Di sini dibantu dengan nafasnya sehingga semakin rileks dan lepaskan. Sekarang kita ke leher dengan tekanan seperti ini. Bagian yang 4 jari ini menekan sisi leher bagian kiri dan bagian sebelah sini menekan sisi leher sebelah kanan. Kembali lagi pressure yang cukup untuk kita rasakan dan dinikmati. Pejamkan mata sambil bernafas. Kita ganti sisi sebaliknya. Terasa enak sekali moms. Ini mudah sekali dilakukan, kapanpun kita inginkan kita bisa lakukan. Oke, sekarang kita mulai. Kita bisa menggunakan apa ini namanya ya, buku-buku jari ya. Letakkan di tengah-tengah dahi dengan bahu tetap rileks, usap ke samping. Selain juga merelaksasi di bagian dahi kita. Di sini kan kita banyak mikir, kita banyak tegang. Kadang-kadang kalau kita sudah marah, kita sudah letih, di sini akan menimbulkan garis-garis. Itu artinya sudah menegang. Mari kita rilis. Bisa diulang mungkin 5-10 kali, ditahan di samping, bisa sampai 5-10 detik, ditahan di pelipis, dan dilepas. Selalu bantu dengan nafas. Yang kedua, boleh menggunakan area tangan sebelah sini, kita usap bagian tengah. Mungkin moms banyak yang familiar dengan istilah 11 lines, angka 11, garis yang di sekitar sini. Nah ini kita sambil merilis-rilis dan juga melenturkan ketegangan-ketegangan yang ada di sekitar sini. Banyak pikiran moms ya, kita semua mungkin merasakan hal itu. Jadi saatnya sekarang kita merilisnya. Oke, kita masuk ke area mata. Boleh gunakan, sebenarnya kalau mata itu lebih direkomendasi dengan menggunakan jari manis karena tekanannya cukup untuk kantong mata kita. Boleh kita pupuk. Nah ini selain juga menimbulkan rasa relaksasi, moms mungkin bisa melakukannya dengan dicampur dengan pada saat melakukan skincare, eye serum. Ini boleh dilakukan ya, bisa diletakkan di sini, kita pupuk di sini. Dirasakan relaksasinya di bagian mata. Oke, sekarang kita masuk lagi ke area pipi. Kita cubit pipi kita dengan menggunakan 3 jari ini, telunjuk, tengah, dan jempol. Tapi bukan mencubit ditarik keluar, namun kita tekan ke dalam. Kita ratakan di semua area pipi kita. Selain merilis tegang-tegang di area pipi kita, ini menimbulkan produksi kolagen, juga melepaskan sumbatan-sumbatan sirkulasi darah, energi blocking, ini kita lepaskan. Sehingga nanti akan menimbulkan efek pink-pink semu di pipi kita. Seperti kita menggunakan blush on. Nah ini sampai secukupnya, moms rasa boleh 3-5 kali. Dipijat ke dalam, ditekan ke dalam. Namun jangan digeser ya moms ya, karena akan menimbulkan kerutan baru nantinya. Jadi kita pindahnya itu kita angkat. Oke. Sekarang kita pijat lagi di area rahang. Kadang kita tuh nggak sadar rahang kita tuh tegang. Waktu kita tidur mungkin suka dengar orang yang gemertak di area giginya, itu bisa jadi juga rahangnya tegang. Kita nggak sadar. Nah sekarang kita pijat menggunakan jempol dan juga ujung seperti ini. Tekan dari bawah dan tengah dia bertemu. Kita jepit di sini sambil memejamkan mata, itu terasa lebih enak dan lebih dalam rasanya.
Kita tekan-tekan sampai ke ujung rahang mendekati kuping kita. Kita ulangi lagi dari bawah, tekan lagi, ya sampai ke mendekati kuping. Oke, lagi ulangi. Saya praktekkan 3 kali saja, tapi kalau Mams butuh lebih dari 3 kali, silahkan. Terakhir setelah selesai boleh ditekan di bawah kupingnya, di ujung rahangnya. Ini ada titik acupressure yang juga akan membantu merelaksasikan bagian rahang. Di sini boleh ditahan 10, 30 detik atau bahkan sampai 50 detik, tidak masalah. Oke, boleh dirilis. Nah, sekarang buat Mams yang suka merasa pusing, ada kalanya kita merasa sakit kepala, titik acupressure ini akan membantu. Boleh letakkan jari telunjuknya di antara alis kita di tengah-tengah. Kita tekan di sini 30 sampai 50 detik. Lalu nanti setelah itu kita boleh memutar kecil-kecil arah jarum jam sebanyak 10 sampai 20 kali dan arah sebaliknya. Nah, ini sangat membantu kita untuk merasakan pada saat kita merasa pusing. Adalah satu titik lagi yang bisa membantu relaksasi, khususnya ini kalau kita punya migrain, ini membantu sekali. Titiknya tuh sekitar di atas alis, mungkin bentuk alis kita berbeda ya, tapi mostly sekitar di atas alis yang ujungnya naik ke atas. Nah, di sekitaran sini. Kita boleh tekan di sini, dirasakan sama seperti tadi 30 sampai 50 detik dan boleh kita goyang-goyangkan seperti ini, kita getar-getar. Itu salah satu cara untuk merelaksasi pada saat kita lagi migrain. Oke, kita masuk ke hal yang lainnya. Kita di sini punya di area tangan kita apa ya ini ya? Kalau bahasa Inggrisnya base of our thumb. Jadi kita tempelkan di bawah dagu, kita putar ke arah luar, lalu kita lepas, kita pindah ke sampingnya. Rahang dulu yang kita pijat. Sampai habiskan rahangnya, lalu kita pindah ke area pipi, mutar ke atas 3 kali, lalu kita ratakan nanti di samping pelipis, lalu ke atas dahi, dan bertemu lagi tangannya di tengah. Nah, itu juga membantu relaksasi seluruh wajah kita. Boleh diulang 3 sampai 5 kali. Lalu kita pindah ke telinga. Ambil sedikit, dicubit, ditarik dari ujung dalam, kita putar keluar 3 kali. Tidak usah terlalu kencang menariknya ya, pelan-pelan. Lalu diratakan di semua kuping kita. Kita pindah, naik lagi ke atas, bagian samping, sampai ke kuping bagian atas, semuanya full. Nah, ini untuk melancarkan peredaran darah. Nanti wajah kita terasa lebih hangat. Itu menandakan bahwa energi kita sudah mulai merata di wajah kita. Oke, sekarang kita cubit lagi bagian leher. Nah, ini di samping juga relaksasi, ini mengencangkan otot-otot di leher kita juga. Nah, sampai ke belakang boleh, mengurangi garis-garis kerutan yang ada di leher. Oke. Nah, saya punya bagian favorit di antara semua yang favorit, ada lagi yang terfavorit, itu di atas alis. Ini enak banget kalau kita lagi capek ya, banyak lihat mungkin sambil mengurus anak di rumah, kesibukan mengurus anak, kita juga texting, main handphone, main gadget, mata kita suka terasa panas, pegel-pegel. Mari kita lakukan ini. Cubit lagi dengan 3 jari ini di atas alis, di dalam alisnya. Jadi dicubit di antara alisnya, ditekan ke dalam lagi, pindah ke sebelahnya, terus sampai ke pelipis. Nah, sampai di sini boleh kita tekan sebentar, lalu kita mulai lagi dari dalam. Dilakukan sebanyak 3-5 kali yang menurut Mams cukup untuk dilakukan. Kebutuhannya sesuaikan saat kita sedang melakukannya. Oke, nah untuk sesi ini terakhir gerakannya yang akan kita lakukan adalah memijat kepala. Gunakan buku-buku jari-jari ini, dari tengah kita tuk-tuk dulu kepala kita sampai ke belakang, mungkin ke leher, lalu pindah lagi ke depan ke lebaran sedikit sehingga nanti semua sisi kepala kita tercover. Ya, terus. Nah, jari-jari juga boleh kita gunakan seperti kalau kita ke salon melakukan cream bath. Ini kita pijit sendiri sampai ke belakang.
Oke, setelah itu terakhir kita tutup dengan menggosokkan lengan. Rasakan hangatnya lengan ini, energi kita juga terisi full di lengan. Kita tutup mata kita dengan telapak tangan kita. Rasakan hangatnya, rasakan energinya mengalir dari lengan kita ke wajah kita melalui mata kita. And slowly release. Itu tadi beberapa gerakan dan tips untuk face yoga relaksasi. Kita akan ketemu lagi untuk sesi berikutnya di tema selanjutnya.